Halo rekan-rekan film investor. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan seputar saham batubara. Di video kali ini saya akan membahas saham Indika Energi Tbk dengan kode saham INDI. Indika Energi adalah sebuah holding usaha di bidang energi. Portofolionya terbilang cukup lengkap dan berisi aset-aset yang sangat berkualitas. INDI memiliki 91% saham di PT Kideko Jaya Agung. Perusahaan ini merupakan tambang batubara terbesar ketiga di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selanjutnya, INDI memiliki 100% kepemilikan di PT Multi Tambang Jaya Utama, perusahaan tambang thermal bituminous dan coking coal di Kalimantan Tengah. Lalu ada Indika Energi Trading dengan kepemilikan sebesar 60% dan Indika Capital Investment dengan kepemilikan 100%. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengurusi perdagangan batubara milik Indika Energi. Kemudian ada juga Petrosi Tbk dan Petrosi Offshore Supply Base dengan kepemilikan sebesar 69%, yang juga salah satu pemilik sahamnya adalah Loh Kee Hong. Perusahaan ini merupakan perusahaan kontraktor pertambangan, logistik, dan konstruksi pertambangan. Lalu ada juga PT Triparta Engineer and Construction dengan kepemilikan sebesar 100%. Kemudian ada perusahaan jasa pelabuhan yang bernama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dengan kepemilikan 68%. Lalu ada PT Mitra Bahtera Segara Sejati dengan kepemilikan 51%. Perusahaan ini juga listing di bursa. Perusahaan ini merupakan perusahaan jasa logistik dan perkapalan yang juga dimiliki oleh Mr. Loh Kee Hong. Selanjutnya ada pula Interport Mandiri Utama dengan kepemilikan 100%. Perusahaan ini merupakan perusahaan jasa manajemen logistik. Kemudian ada juga PT Cirebon Electric Power dengan kepemilikan 20% yang merupakan pembangkit listrik dengan kapasitas 660 MW. Dan ada juga PT Cirebon Energi Prasarana dengan kepemilikan sebesar 6% yang dapat menghasilkan listrik sebesar 1000 MW. Lalu ada juga dua anak usaha lainnya, yaitu Nusantara Resources dan PT Indika Digital Teknologi. Total kesemuanya ada 14 anak usaha terafiliasi yang melengkapi portofolio Indika di bidang energi. Kesemua perusahaan ini membuat rantai nilai batubara yang cukup lengkap dari hilir sampai ke tangan konsumen akhir. Produk batubara yang dihasilkan INDI bisa sampai ke tangan konsumen akhir, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Ada juga beberapa industri lain yang merupakan konsumen batubara INDI, diantaranya pabrik peleburan baja, pengecoran logam, dan pupuk, serta perusahaan-perusahaan di industri lainnya. Nah, untuk kontribusi pendapatan dari anak-anak usaha INDI, Anda bisa lihat di diagram ini. Kita perhatikan Kideko Jaya Agung masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar dari pertambangan batubara sebesar 55%. Disusul Triparta Engineer yang berasal dari non-batubara sebesar 16%. Lalu Petrosi, kalau kita gabungkan kedua lini bisnisnya yang berasal dari non-batubara dan batubara sebesar 15%. Dan sisanya dari MBSS, perusahaan perkapalan, dan juga perusahaan trading, lalu ada Mutio, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Indika Energi sampai saat ini masih menjadi produsen batubara terbesar ketiga melalui anak usahanya Kideko Jaya Agung. Di atasnya ada Kaltim Prima Coal milik Bumi dan Adaro Energi. Tidak heran jika tadi kita perhatikan Kideko Jaya Agung menjadi lumbung pendapatan terbesar bagi Indika Energi. Pada 9 bulan pertama tahun 2020, Kideko berhasil memproduksi sebanyak 23,9 juta ton batubara atau turun dari realisasi produksi tahun sebelumnya yang berjumlah 25,6 juta ton. Pada periode itu, Kideko Jaya Agung berhasil menjual batubara sebanyak 23,7 juta ton dengan harga jual rata-rata batubara sebesar $38,8 per ton. Angka ini menurun dari harga jual rata-rata tahun sebelumnya yang sebesar $45,7 per ton. Memang pada puncak pandemi tahun lalu, harga batubara menurun drastis karena menurunnya permintaan batubara akibat menurunnya aktivitas ekonomi yang dilakukan di beberapa negara guna menurunkan penularan COVID-19. Hal ini tidak hanya terjadi pada Kideko saja, tapi juga dialami oleh seluruh perusahaan batubara yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas fundamental kinerja INDI dari laporan keuangan terbarunya pada kuartal ketiga tahun 2020. Kita mulai dari asetnya. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, INDI mempunyai aset sebesar 3,315 miliar US dollar. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 8% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 3,616 miliar US dollar. Penurunan ini disumbang paling besar oleh aset lancarnya,
yang turun sebesar 17% dari 1,431 miliar US dollar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 1,185 miliar US dollar pada kuartal ketiga tahun 2020. Hal ini dikarenakan ada penurunan yang besar pada pos kas dan piutang usaha yang masing-masing sebesar 17% dan 42%. Kemudian kita ke bagian ekuitasnya, kita lihat ternyata juga mengalami penurunan sebesar 10%. Dari yang tadinya 1,45 miliar US dollar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 931 juta US dollar pada kuartal ketiga tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena ada penurunan terbesar dari saldo laba yang sebesar 16%. Penurunan ini ada kaitannya dengan penurunan laba bersih yang nanti akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan melihat kesehatan keuangannya berdasarkan laporan hutangnya. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, total hutang Indi sebesar 2,384 miliar US dollar. Jumlah ini menurun sebesar 7% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,570 miliar US dollar. Jika kita bandingkan hutang ini dengan ekuitasnya, maka sekilas terlihat kurang sehat, karena jumlah ekuitasnya jauh lebih kecil dari total hutang keseluruhannya. Tapi jika kita bandingkan hutang jangka pendek dan aset lancarnya, kita perhatikan hutang jangka pendeknya sebesar 583 juta US dollar. Jumlah ini jauh lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 1,185 miliar US dollar. Ini menandakan solvabilitas yang cukup baik untuk jangka pendek. Artinya, kemampuan Indika Energi untuk membayar hutang jangka pendeknya cukup besar, karena hutang jangka pendeknya dapat backup yang cukup besar dari aset lancarnya. Jumlah hutang jangka pendeknya kita perhatikan hanya sekitar 50% dari aset lancarnya. Dan jika kita teliti lebih dalam lagi, hutang lancarnya kita perhatikan lebih didominasi oleh hutang usaha. Komposisi hutang seperti ini terbilang cukup baik dan sehat karena hutang jangka pendek lebih jelas penggunaannya untuk operasional perusahaan dan akan ditutup oleh hasil dari operasional perusahaan tersebut selama perusahaan itu masih beroperasi. Jadi hutang ini termasuk cukup aman. Selanjutnya kita ke bagian laba rugi. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, Indika berhasil memperoleh pendapatan sebesar 1,538 miliar US dollar. Jumlah ini menurun sebesar 26% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 2,79 miliar US dollar. Jika kita breakdown pendapatan ini, kita perhatikan penurunan pendapatan terbesar disumbang oleh penurunan penjualan batu bara untuk pelanggan di luar negeri, yang turun sebesar 29% dari yang tadinya 1,46 miliar US dollar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 736 juta US dollar pada kuartal ketiga tahun 2020. Hal ini diperparah lagi dengan harga jual yang turun seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Hasilnya, Indi mencatatkan kerugian sebesar 66 juta US dollar atau naik dari rugi periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 10 juta US dollar. Kerugian ini diakibatkan sekali lagi oleh penurunan permintaan dan diperburuk lagi dengan penurunan harga batu bara acuan Newcastle yang juga turun cukup dalam pada tahun 2020 yang lalu. Namun Anda perhatikan, harga batu bara saat ini sudah rebound dari titik terendahnya tahun lalu yang ada di sekitaran $50 per ton. Ini menjadi sinyal yang positif bagi perbaikan kinerja perusahaan batu bara di tanah air, salah satunya Indika Energi. Hanya saja, kita sepertinya perlu sedikit bersabar karena pemulihan harga batu bara sangat tergantung dari pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi sangat tergantung dari terkendalinya penyebaran virus COVID-19, sehingga tidak ada lagi pembatasan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Tetapi untuk saat ini, sebenarnya yang buruk telah berlalu dengan diluncurkannya berbagai macam vaksin untuk menangkal penyebaran virus ini. Yang patut diperhatikan sekarang adalah efektivitas penyebaran vaksin dan ketersediaannya. Jika kedua hal ini terpenuhi, maka bukan tidak mungkin skenario pemulihan ekonomi akan terjadi lebih cepat dari yang kita kira. Balik lagi ke Indika Energi. Terlepas dari itu semua, Indika Energi tetap memiliki prospek yang bagus ke depannya. Terlihat dari berbagai inisiatif rencana jangka panjang yang sudah berjalan dan masih dalam progres yang positif. Di antaranya, membangun dan mengoperasikan terminal penyimpanan bahan bakar secara eksklusif untuk ExxonMobil yang disebut Interport. PT Indika Energi memantapkan langkah untuk mendiversifikasi bidang usaha di luar bisnis tambang batu baranya.
Langkah tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi exposure terhadap batu bara sekaligus menambah sumber pertumbuhan baru di luar sektor batu bara. Pembangunan terminal penyimpanan BBM di Karyanggau, Kalimantan Timur ini sebenarnya sudah beroperasi dan sudah dijalankan mulai dari awal November tahun 2020 yang lalu. Yang berikutnya ada progres positif dari proyek tambang Awak Mas yang memiliki cadangan emas sebesar 1,5 juta ons. Tambang Awak Mas ini ditargetkan mulai berproduksi pada tahun 2023. Nah, sekarang saatnya saya akan membahas saham Indika Energi secara teknikal sederhana. Sampai dengan video ini dibuat, harga saham Indi ada di level 1485 per lembar saham. Level support ada di 1483 dan resistennya ada di level 2000-an. Level resisten ini menjadi level psikologi. Jika melewati level ini, maka potensi Indi untuk mengulang cuan pada periode 2016 sampai 2018 akan kembali terulang. Tapi itu semua tergantung dari pergerakan harga batu bara. Jika harga batu bara naik, maka tidak akan menunggu kinerjanya pulih, saham Indi sudah pasti akan naik duluan. Tapi disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.